Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good night. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night for my friend who's joining this meeting today. So we are from group one. We'll present the material. The material will explain about drawing of space object. So before we start the explaining the material, we should starting by praying first. So bow your head and start the praying. Finish. So the next class is about names of our group. So I will introduce to you the name of the group. There is member me, Fadia Visania, Lovi Puryanita, and the last is Lailatul Ismayati. So the next slide is about terms in drawing space of object. This material will explain by my friend. So for you in this slide, times is yours. And the first material is from in drawing space object. So next, please. Drawing space object. In the drawing space, the vertical line on the object are painted straight from top on bottom, while the line segment on object whose direction are parallel and equal in length in the picture are also parallel and equal in length. So as you can see, the two cubes, like this one, and the two pictures are clearly different, but the intention which is painted is the same. There is a picture of a cube with a side of 4 cm. So in Indonesia is pada gambar ruang, garis-garis vertikal pada benda dilukis lurus dari atas ke bawah. Sedangkan ruas-ruas garis pada benda yang arahnya sejajar dan sama panjang, pada gambar juga sejajar dan sama panjang. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, itu terdapat dua kubus. Namun kedua gambar tersebut jelas berlainan. Tetapi yang dimaksud untuk menggambar adalah sama, yaitu gambar-gambar kubus yang sama dengan rusuk 4 cm. Okay, next slide please. So the next material is term in drawing space object. There is have a 7 for the first one is the drawing area is the area where we draw, namely paper and notebook. And 2, frontal plane is a plane where the image is or a file that is parallel to the file where the image is. And 3, frontal line is a line that lies in the frontal plane. And 4, orthogonal planes are planes that perpendicular to the frontal plane toward the plane or frontal horizontally and vertically. Number 5, orthogonal line is a line that are perpendicular to the frontal plane. For example, AD, BC, AH, and FG. And number 6, receding angle or side angle is the angle in the drawing between the horizontal frontal lines direct to the right and the orthogonal line direct backward. And the last is 7, orthogonal comparison or projection. Comparison, it is the ratio between the length of an orthogonal line in the drawing and the actual length of the line. So in Indonesia is, jadi dalam istilah menggambar benda ruang itu ada 7, yaitu yang pertama bidang gambar adalah bidang tempat kita menggambar, yaitu papan tulis atau buku tulis. Yang kedua adalah bidang frontal, yaitu bidang tempat gambar atau bidang yang sejajar dengan bidang tempat gambar. Misal contohnya bidang ABFE dan bidang DCGH adalah frontal. Keistimewaan bidang frontal tersebut ialah semua bangunan yang terletak pada bidang itu terbentuk dan besarnya dalam gambar sama dengan bentuk dan besar sebenarnya. Yang ketiga adalah garis frontal, yaitu garis yang
terletak dalam bidang frontal. Di antara garis-garis frontal yang terpenting adalah yang vertikal, misalnya seperti AE, BF, CG, dan DH. Yang keempat adalah bidang ortogonal, yaitu bidang yang tegak lurus pada bidang frontal ke arah belakang atau depan secara horizontal dan vertikal. Yang kelima adalah garis ortogonal, yaitu garis yang tegak lurus pada bidang frontal, misalnya pada AD, BC, EH, dan FG. Yang keenam adalah surut atau sudut menyisi, yaitu sudut dalam gambar antara garis frontal horizontal arah ke kanan dan garis ortogonal arah ke belakang. Yang terakhir adalah nomor 7, perbandingan ortogonal atau perbandingan proyeksi, yaitu perbandingan antara panjang suatu garis ortogonal dalam gambar dan panjang garis itu sebenarnya. Okay, next material will be explained by my friend. Okay, thank you for the opportunity. The next material is basic principle in drawing space object. Next. In the first, choose the right projection in drawing. Object choose the right type of projection to display an image that best matches the original shape. In the second, create a basic drawing. Basic drawings are used basic for creating more complex drawings of spatial objects. Basic drawings include images such as square, triangle, circle, or rectangle. In the third, use the principle of symmetry. The principle of symmetry can help you create a balanced and aesthetically pleasing image. Jadi, prinsip dalam itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pilih proyeksi yang tepat. Dalam menggambar benda ruang, pilihlah jenis proyeksi yang tepat untuk menampilkan gambar yang paling sesuai dengan bentuk aslinya. Ada 3 jenis proyeksi utama yang digunakan dalam gambar benda ruang, yaitu proyeksi ortografi, proyeksi perspektif, dan proyeksi isometrik. Dan yang kedua yaitu buat gambar dasar. Gambar dasar digunakan sebagai dasar untuk membuat gambar benda ruang yang lebih kompleks. Gambar dasar meliputi gambar seperti persegi, segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Yang ketiga, in the four, pay attention to proportion and perspective. When drawing special object, make sure that the proportion and perspective are accurate. In the five, use the right details. Drawings of special objects can be made easier to understand by adding the right details. In the last, add labels and measurements. Add labels and measurements to explain the dimension and parts of the space object. Jadi yang keempat itu, perhatikan proporsi dan perspektif. Ketika menggambar benda ruang, pastikan bahwa proporsi dan perspektifnya itu akurat. Proporsi yang buruk dapat menghasilkan gambar yang terdistorsi dan sulit dibaca. Sedangkan perspektif yang buruk juga dapat membuat gambar terlihat datar dan tidak realistis. Yang kelima yaitu gunakan detail yang tepat. Gambar benda ruang dapat dibuat lebih mudah dipahami dengan menambahkan detail yang tepat. Misalnya menandai sudut atau memahami bentuk benda ruang dengan lebih baik.
Yang keenam yaitu tambahkan label dan ukuran. Tambahkan label dan ukuran untuk menjelaskan dimensi dan bagian-bagian benda ruang. Ini membantu pembaca memahami hubungan antara bagian-bagian dan memastikan bahwa benda ruang dapat dibuat dengan akurat. The next material explained by my friend. Times is yours. All right, thank you, Lofi. I will continue the material. So in this slide, there's the material about step to draw sketch object. Ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah menggambar benda ruang. And then next, there is build a straight. There's build a straight or flat felt room. There's 4, 1 cube, 2 blocks, 3 limas, and 4 press, and build an arch-filled room. There's 2 cones and bulb. Jadi di sini ada bangun ruang berisi lurus atau datar, ada kubus, balok, limas, dan prisma, dan juga ada bangun ruang lengkung. So the first step is to draw cubes and blocks for the notes. For notes 1, there is to draw cubes and blocks in the front and back planes must be drawn congruent, same shape and size. And 2 notes is the front and back planes of a cube are square, while those of a rectangular block. And 3 notes, the last notes is lines that are not visible to the eye are drawn with the note lines. So how to the step? The first step is you can draw the front plane first, namely the rectangular PQT plane, and you can see the figure in A. And the next step is then draw the back plane, namely the SRVW plane that is congruent with the front plane. You can see the picture in B, and with SR and SW line drawn dash. This is lines that are not visible to the eye. And for the last step is you can draw a line connecting the corner points between the PQRT front plane and the SRVW back line. The SP line is dash, as you can see the picture in C. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia, di mana di sini membuat langkah-langkah menggambar sebuah kubus dan balok. Sebagai catatan bahwa untuk menggambar kubus dan balok, bidang depan dan bidang belakang harus digambar kongruen atau bentuk dan ukurannya sama. Dan catatan kedua yaitu adalah bidang depan dan belakang pada kubus berbentuk persegi, sedangkan pada balok berbentuk persegi panjang. Dan catatan yang ketiga yaitu adalah garis yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Nah, bagaimana cara menggambar sebuah balok? Nah, untuk menggambar sebuah balok, langkah pertamanya yaitu adalah kalian bisa menggambar bidang depan terlebih dahulu seperti gambar yang sudah disediakan yang terletak dengan A. Dan setelah itu, kalian dapat menggambar bidang belakang, yaitu bidang SR, PW, yang kongruen dengan bidang depan. Kalian bisa lihat gambarnya pada gambar B. Dengan garis SR dan SW digambar putus-putus, garis yang tidak terlihat oleh pandangan. Dan selanjutnya, langkah terakhir yaitu adalah kalian dapat menggambar garis yang menghubungkan titik-titik sudut antara bidang depan PQUT dengan bidang belakang SRVW, di mana garis SP digambar putus-putus. Nah, kalian dapat melihat hasilnya pada gambar terakhir, yaitu gambar C. So next, the 2 is step to draw a pyramid. The rule for drawing a pyramid, including there is the base plane. There is a base plane which includes flat shapes such as triangle, squares, rectangle, or other flat shape. And 2, there needs to be a pyramid height line, which is a line perpendicular to the base plane through the top point of the pyramid. And 3 is about each rib is the same length and
the ends, they meet at the apex. And 4, on each rib that is not visible to the eye is depicted in the form of a dot line. So the first step is you have to do is draw the best plan, which is in the form of the ABCD field. You can see the figure in A, AD and CD lines are drawn with dot lines. And two step is, then the second is to make the height of the pyramid, namely TO with O, which is the point of intersection of the diagonals of the best plan. So you can see the picture. In B. And then the last step is, then you can draw a picture on its edge, TA, TB, TC, and TD by connecting at each corner of this best plan, including A, B, C, and so I will explain the material with bahasa. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana menggambar sebuah limas. Perlu kalian memperhatikan untuk menggambar sebuah limas, kalian harus mengingat bahwa satu, adanya bidang alas yang meliputi bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, persegi, atau bangun datar lainnya. Yang kedua yang harus diingat adalah perlu adanya garis tinggi limas, yakni suatu garis yang tegak lurus terhadap bidang alas dengan melalui titik puncak limas. Dan yang ketiga adalah pada setiap rusuknya sama panjang serta pada ujungnya bertemu di titik puncak. Dan yang terakhir yaitu adalah pada setiap rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan maka digambarkan dengan berupa garis putus-putus. Lalu bagaimana menggambar sebuah limas? Langkah yang pertama adalah harus dilakukan dengan menggambar bidang alas, yakni berupa bidang ABCD seperti gambar yang sudah tertera, yaitu gambar pertama gambar A dan garis AD dan CD digambar dengan garis putus-putus. Seperti yang kalian dapat lihat, garis AD dan CD digambar dengan garis putus-putus. Lalu yang kedua adalah membuat garis tinggi limas, yakni TO dengan O, di mana merupakan titik perpotongan diagonal bidang alas. Kalian dapat melihat contohnya pada gambar B. Dan yang ketiga adalah kemudian menggambarkan gambar pada setiap rusuk TA, TB, TC, dan TD. Caranya dengan menghubungkan pada masing-masing sudut bidang alas, diantaranya adalah ABC dan D dengan titik T. Kalian dapat melihat pada gambar C yang sudah disediakan. So next, three step is about step to draw a prisma. Things to consider when drawing a prisma include there are two planes that are parallel and congruent, are same shape and size, namely the base plane and the lead plane. And two, the perpendicular edges of the prism are the same length. And the last is the invisible ribs are drawn with dot lines. And how the step, you can draw a base plane first, namely the ABCDEF plane. You can see the picture, AF, VE, and ED line are drawn with dot lines. And two, image of the upright ribs AG, BG, JE, DG, AK, and FL with the same length. You can see the picture. The left AK and FL are drawn with dot lines. And three, finally draw the closed plane, namely the GHEJKL plane by connecting the points J, H, E, J, K, and L in figure. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana menggambar sebuah prisma, di mana dalam menggambar sebuah prisma harus diperhatikan terlebih dahulu terdapat dua bidang yang sejajar dan kongruen, bentuk dan ukurannya sama, yaitu bidang alas dan bidang tertutup. Yang kedua adalah rusuk-rusuk tegas pada prisma panjangnya sama, dan terakhir adalah rusuk-rusuk yang tidak terlihat oleh pandangan digambar dengan garis putus-putus. Lalu bagaimana caranya untuk menggambar sebuah prisma? Kalian dapat gambar terlebih dahulu alasnya, yaitu bidang A, B, C, D, E, F, garis AF, FE, dan ED digambar dengan garis putus-putus. Dan yang kedua yaitu adalah gambar rusuk tegak AG, BH, CI, DC, EK, dan FL dengan ukuran yang sama panjang, dan garis EK dan FL digambar dengan garis putus-putus. Dan langkah yang terakhir adalah
gambar bidang tutup, yaitu bidang G, H, I, J, K, L, dengan cara menghubungkan titik-titik G, H, I, J, K, dan L. Next. So the next is about step to draw a tube. So how the step? The first step is the image of the cylinder base has an elliptical or oval shape, which indicates that the base is to circle. And two step is then draw the line perpendicular and the same length on both edges of the circle. And the step three is draw a tube cup congruent with the side of the base be a tube image. Remember that there are parts of the tube that are not visible from the front. Because they are not visible, they are drawn using dot lines. And the last step is tube surface area. If we split the tube on the upper right side, you will see this curved side in the form of the rectangle, and the base of the lid is a circle shape. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana menggambar sebuah tabung, di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu adalah kalian dapat menggambar sebuah alas tabung yang memiliki bentuk elips atau lonjong yang menunjukkan bahwa alas tersebut merupakan dua buah lingkaran, lalu tarik tegak lurus serta sama panjang. Kedua, tepi lingkaran, gambar tutup tabung kongruen dengan sisi alas dan jadilah sebuah gambar tabung. Namun, ingat bahwa terdapat bagian tabung yang tidak nampak dari muka sebab tidak terlihat, maka digambar dengan menggunakan garis putus-putus. Dan selanjutnya yaitu adalah luas permukaan tabung. Apabila kita belah pada sisi tegaknya, maka akan nampak sisi lengkungnya yang berupa sebuah persegi panjang serta alat tutupnya ialah bangun lingkaran. And next is about step to draw a cone. How's the step to draw a cone? The first step is draw the base of the cone or circle drawn ellipse or oval. And the step is draw a perpendicular line at the center of the circle rotation. And the last step is connect the top end of the line or top of the cone with both edges of the circle. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana langkah-langkah menggambar sebuah kerucut. Di mana langkah pertama yaitu kalian dapat menggambar alas kerucut, lingkaran, digambar elip atau lonjong seperti gambar yang sudah tertera, seperti ini. Dan langkah selanjutnya, kalian dapat tarik garis tegak lurus di pusat putaran lingkaran. Dan kalian langkah terakhir dapat menghubungkan ujung atas garis puncak kerucut dengan kedua tepi lingkaran. And next is about step to draw a ball. How to draw a ball is there's a 5 step. The first step is you can painting a smooth diagonal line, like you can see in this eye picture. And the next step is you can draw a smooth line that is perpendicular to the center point of the line too. And the next is connect the ends of the lines by painting several lines so that they form a circle. You can see in 3 picture. And the fourth is on the diagonal line, draw an elliptical curve line between the ends, and you can see in 4 picture. And the last step is do the same of the plumb line. Jadi di sini menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggambar sebuah bola, di mana kita dapat melukis garis diagonal halus, di mana tertera contohnya di gambar I. Dan yang kedua, melukis garis halus yang tegak lurus dengan titik pusat garis, seperti contoh di nomor 2. Dan yang ketiga yaitu menghubungkan ujung-ujung garis dengan melukis garis lengkung sehingga membentuk sebuah lingkaran. As you can see, seperti yang bisa kalian lihat di nomor 3 ada gambar. Dan yang keempat ialah pada garis diagonal tarik garis lengkung yang berbentuk elips antara ujung-ujungnya yang kalian dapat lihat di gambar nomor 4. Dan langkah yang terakhir ialah lakukan hal yang sama pada garis tegak lurus. Alright, so that's all the material from us. I'm sorry if there's something mistake that we can do. I hope this material can help us. And so that's all from us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.